Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya guru yang dirahmati Allah. Apakah Anda pernah merasa letih menjalani hidup? Sudah bekerja keras, sudah berdoa siang malam, namun hidup tetap terasa jalan di tempat. Mungkin yang Anda butuhkan bukan hanya usaha lahiriah, tapi satu senjata batin yang luar biasa, yaitu doa Nabi Sulaiman. Doa ini bukan sekadar rangkaian kata. Ini adalah senjata spiritual yang luar biasa dahsyat, yang mampu mengetuk pintu langit, membuka gerbang rezeki, dan menghadirkan bantuan Allah dari arah yang tak pernah kita sangka. Hari ini kita akan menyelami makna, rahasia, kisah, serta tata cara mengamalkannya. Yuk, siapkan hati, buka telinga, dan mari renungkan bersama. Sahabat, Nabi Sulaiman alaihi salam adalah salah satu nabi yang luar biasa dalam sejarah manusia. Beliau bukan hanya seorang utusan Allah, tetapi juga seorang raja agung. Kekuasaan beliau tak hanya mencakup manusia, tetapi juga jin, hewan, bahkan angin pun tunduk pada perintahnya. Sungguh luar biasa. Bayangkan, seorang manusia yang bisa berbicara dengan burung, bisa memerintah bala tentara dari golongan jin, dan bisa berpindah tempat hanya dengan hembusan angin. Namun, apakah Nabi Sulaiman menjadi sombong? Tidak, sahabat. Justru beliau senantiasa rendah hati, penuh tawadhu, dan selalu mengakui bahwa semua karunia itu berasal dari Allah semata. Inilah pelajaran penting. Setinggi apapun kedudukan kita, sehebat apapun pencapaian kita, jangan pernah lupa untuk merendah kepada Allah. Karena hanya Allah lah sumber segala kebaikan dan kekuatan. Doa Nabi Sulaiman tertulis dalam Al-Quran, Surat Shad ayat 35. Mari kita baca dan hayati artinya bersama-sama. Robik firli, wahabli, mulkan, layan bagi liyahadin, min badi, inaka antal wahab. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Lihat bagaimana runtutan doanya. Meminta ampun terlebih dahulu. Karena ampunan adalah kunci pembuka semua kebaikan. Baru setelah itu meminta karunia yang besar. Dan ditutup dengan pengakuan penuh bahwa hanya Allah lah yang Maha Pemberi. Bukan makhluk, bukan usaha kita, bukan siapa-siapa selain Allah. Struktur doa ini sungguh indah. Ini bukan sekadar permintaan duniawi, tapi ekspresi totalitas penghambaan. Mengapa doa ini bisa sangat dahsyat dan penuh keberkahan? Karena mengandung kekuatan tauhid yang sangat tinggi. Doa ini mengajarkan kita untuk membersihkan hati terlebih dahulu dengan istighfar, sebelum meminta sesuatu dari Allah. Dan permintaan Nabi Sulaiman bukan untuk dirinya sendiri secara egois, melainkan sebagai amanah untuk memimpin dengan keadilan. Doa ini seakan mengajarkan kepada kita, kalau ingin diberikan sesuatu yang besar oleh Allah, maka bersihkan dulu niat, bersihkan dulu hati. Mintalah dengan penuh adab, bukan menuntut, tapi merendah. Doa ini juga menunjukkan bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah bisa memberikan kekuasaan langit dan bumi kepada Nabi Sulaiman, maka Allah juga bisa memberikan kelapangan, kesuksesan, dan pertolongan kepada kita semua. Mari kita lihat beberapa kisah nyata dari orang-orang yang mengamalkan doa ini dengan istiqomah. 1. Pedagang kecil di Pasuruan. Dulu ia hanya berjualan di pasar tradisional dengan omset pas-pasan. Ia mulai mengamalkan doa Nabi Sulaiman 11 kali setiap selesai subuh. Dalam waktu 3 minggu,
ia menerima pesanan partai besar dari pelanggan luar negeri. Ia bahkan bingung, bagaimana orang luar negeri bisa tahu produknya. Tapi begitulah kekuatan doa. Rezeki datang dari arah yang tidak disangka. 2. Seorang guru honorer di Yogyakarta. Ia hidup dalam keterbatasan, dengan gaji minim dan umur yang tak muda lagi. Namun ia tekun membaca doa ini setiap malam selama 40 hari. Tiba-tiba ia dipanggil untuk mengikuti seleksi ASN tambahan, dan dinyatakan lulus. Padahal sebelumnya ia nyaris menyerah. Kuncinya adalah keyakinan dan konsistensi. 3. Ibu rumah tangga di Jakarta. Ia merasa stagnan dalam hidup, suaminya pengangguran, anak-anak butuh biaya sekolah. Ia membaca doa ini setelah salat tahajud, 21 kali setiap malam. Beberapa bulan kemudian, bisnis online-nya meledak. Ia menjadi reseller produk kecantikan, dan omsetnya kini jutaan per hari. Bukan karena kehebatan strategi, tapi karena kekuatan spiritual yang menyertai. Lalu, bagaimana cara terbaik mengamalkan doa Nabi Sulaiman ini? Berikut panduan praktisnya. 1. Bersuci dahulu. Pastikan kita dalam keadaan wudhu. Karena bersihnya badan akan menyertai bersihnya hati. 2. Pilih waktu-waktu terbaik. Setelah sholat subuh dan isya. Setelah tahajud. Di antara azan dan iqomah. Saat hujan turun. Saat sedang sujud terakhir dalam salat. 3. Baca doa ini minimal 7 kali. Kalau mampu, bisa ditambah jadi 11, 21, atau bahkan 100 kali. Yang penting bukan jumlahnya, tapi konsistensinya. 4. Niatkan dengan tujuan yang jelas. Ingin rezeki halal, ingin terbebas dari hutang, ingin rumah tangga yang harmonis, ingin kemudahan dalam pekerjaan, atau bahkan untuk hajat yang sangat besar. 5. Yakinlah, Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang bersungguh-sungguh. Sahabat Cahaya Guru, banyak orang merasa gagal karena mereka terlalu mengandalkan logika dan usaha sendiri. Padahal ada jalan langit yang bisa membuka kunci-kunci bumi. Dan salah satunya adalah doa Nabi Sulaiman ini. Bukan hanya permintaan duniawi, tapi juga bentuk ketundukan kita kepada Allah. Kalau Anda merasa hidup Anda mentok, coba berhenti sejenak. Ambil wudhu, baca doa ini, dan rasakan sendiri getaran ketenangannya. Insya Allah, perlahan tapi pasti, hidup Anda akan mulai berubah. Bukan sulap, bukan instan, tapi melalui jalan Allah yang penuh rahmat. Yuk, sebarkan video ini agar lebih banyak yang tahu kekuatan doa ini. Klik like sebagai bentuk dukungan, subscribe untuk terus mendapatkan pencerahan, dan bagikan kepada orang-orang tercinta Anda. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai bertemu di video berikutnya, sahabat Cahaya Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.